Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan kembali mereview tahap kedua pembuatan elevator ya, di tempatnya Mas Jo ini. Eh, Kurang lebih 3 minggu terakhir ini saya nggak bisa membuat konten ya, karena saya terkena dampak dari COVID-19 ya. Dan sekitar 1 bulan yang lalu saya melakukan isolasi mandiri ya teman-teman ya, karena saya melakukan swab dan ternyata saya positif, sehingga selama 2 minggu sampai 3 minggu terakhir saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya isolasi mandiri di rumah. Dan di pertemuan kali ini saya akan kembali mereview pembuatan elevator ini ya. Sebelumnya saya sudah upload ya, saya udah hunting untuk tahap pertamanya. Dan kali ini perkembangannya udah lumayan ya. Ini barangnya udah berdiri, walaupun masih banyak kekurangan sana sini ya. Ikuti terus, ikuti terus untuk video ini ya. Dan jangan lupa untuk teman-teman untuk mendukung channel saya dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya. Di sini saya ini ya sedang merakit elevator yang lumayan cukup panjang, sekitar 6 meter ini ya. Dan alhamdulillah untuk materialnya, untuk pembuatan tulangannya dan termasuk apa laker duduk segala macamnya, casingnya udah saya beli dan sebagian udah dipabrikasi. Tapi untuk apa ya, bahan baketnya itu belum ada, ini belum saya beli. Perlu teman-teman ketahui, ini adalah elevator, ini panjangnya sekitar 6 meter. Ini masih plus minus ya, karena nanti tetap dipotong, tapi nanti menyesuaikan dengan lokasi. Untuk lebarnya ini sekitar 24 cm dan kesampingnya 22 cm. Berarti 22 cm kali 24 kali 3 meter. Ini cukup panjang ya, ini lain ya. Dari sekian elevator yang saya buat, inilah yang paling panjang, ini 6 meter. Ini setelah elevator ya didirikan ya, posisinya seperti ini, tidak vertikal ya, tapi membentuk sudut dari dari ujung elevator yang bawah menuju ke mesinnya, ini membentuk sudut sekitar 45 derajat ini. Ini menggunakan, untuk menggerakkan baket-baketnya ya, ini menggunakan belting atau yang biasa disebut lendang ya. Ini ukuran 10 cm ya, dengan panjang secara keseluruhan ini plus minus sekitar 12 meter ya, 12,5 meter, karena panjangnya untuk tulangannya ini 6 meter ini ya. Seperti saya bahas sebelumnya, untuk tulangannya ini, untuk lebarnya ini, panjang lebarnya 24 cm ya kali 26 cm dengan panjang 6 meter secara keseluruhan. Langsung saja saya akan mereview satu persatu bahan-bahan apa saja yang digunakan dan dari masing-masing komponen ya pembuatan elevator ini. Saya akan memulai ya dari bawah dulu. Dari bawah nanti
secara berurutan ya, dari bawah ke atas. Nanti saya akan mereview ya dimensinya satu per satu untuk pembuatan elevator ini. Oke lah. Oke, langsung saja. Pertama saya akan mengukur untuk kedalaman galian ya. Untuk ini kan posisi elevator masuk ke dalam tanah ya. Untuk kedalaman galiannya ini sekitar semeter 20 ya, total semeter 20. Terus untuk lebarnya 1 meter, terus panjangnya plus minus semeter setengah, berarti semeter setengah kali 1 meter. Untuk kedalamannya semeter 20 ya, dengan untuk tiap keempat sisi ya, keempat sisi galian tanah diberi pasangan batako untuk menahan tanah. Ini adalah casing, untuk casing ya, untuk nampak, untuk ini penampakan dari atas seperti ini. Terus ini adalah plat, ini berfungsi untuk pintu. Ini pintu untuk masuknya gabah ya ke dalam area baket-baket elevator. Nah, ini dimensi ukurannya ini tadi udah saya kupas. Ini 24 cm kali 26 cm ya, dengan panjang total sekitar 6 meter. Itu sebelumnya udah saya kupas lebih lanjut tadi ya, tapi ini posisi dalam keadaan sudah berdiri. Sedangkan ini adalah penampakan dalamnya seperti itu. Ini posisi setelah dimasukkan ke dalam tanah. Sedangkan ini adalah plat-platnya ya, ini adalah casing. Ini adalah casing, ukurannya sekitar 40 cm ya, lebarnya 40 cm. Untuk panjangnya akan saya kupas lebih lanjut lewat skema berikut ini. Ini adalah skema casing yang saya buat. Ini terbuat dari plat ya, ini casingnya. Ini berfungsi ya untuk apa ya, menghalangi gabah yang turun. Ini kan pintu dari sini di belakang sini, ini gabah turun kemari, lalu diterima oleh baket-baket ini. Nah, baket-baket ini jaraknya dari baket 1 ke baket 2 antara 25 sampai 30 cm ya. Ini kalau sekitar 25 itu bisa termasuk maksud saya 30 bisa, tapi lebih bagus kalau lebih rapat lagi, sekitar 24 atau 25 cm jarak antara baket ke baket ini. Nah, ini kenapa ini 25 cm, sehingga ini misalnya ini mutar ini ya, ini mutar lalu baket sampai sini, ini nggak bersinggungan sama ini casing ya, antara casing plat ini yang dibuat ini, istilahnya gedongan ini. Maksudnya ini nggak bersinggungan dengan body casing ini. Ini kan ukurannya, ini ukurannya kan untuk tulangannya ini kan 24 sananya, terus lebarnya ini kan 24 cm kali 26 cm. Nah, sedangkan panjangnya untuk tulangannya ini terbuat dari siku 3 cm ya, ini sekitar 6 meter. Nah, sedangkan ini untuk lebar casingnya ini sendiri, gendongan ini ya, untuk menahan gabahnya supaya nggak berserakan ke sana kemari, ini dibuat ini 30 cm bisa ya, antara 40-an cm ya, 40 cm sampai 50 cm nggak apa-apa ini. Karena walaupun ini casingnya dibuat agak lebar, jatuhnya gabah ini nanti kalau jatuh kemari atau kemari nanti ujung-ujungnya masih ketarik lagi sama baket-baket itu tadi ya. Nah, sedangkan untuk skemanya ini tetap saya menggunakan skema yang lama. Ini udah saya selipkan ya di video saya sebelumnya, tetap seperti ini nanti ya. Ini anggaplah ini penggeraknya dari sini, ini penggeraknya diesel ya.
dari sini, nanti besar, lalu diterima satu, diterima kecil lagi, lalu masuk lagi besar lagi. Nanti untuk RPM-nya apa ya, perputarannya itu sama dieselnya nanti ketemunya sekitar 1:11 ya. Ini nanti artinya gini, kalau misalnya penggerak dieselnya itu nanti anggaplah penggerak dieselnya ini ya, ini dihubungkan dulu ke besar, kecil, besar. Ini nanti kalau dihitung-hitung ya, ini perputarannya ini ketemunya 1:11 ya. Artinya kalau elevator ini nanti berputar satu kali ya secara keseluruhan, nah ini karena ini 6 meter ya, ini poli-polinya ini ya, ini poli ini berputar, ini poli penggerak untuk menggerakkan baketnya ini ya. Ini kalau berputar 11 kali, ini baru berputar ini berputar satu kali, berarti penggerak dieselnya ini itu berputar 11 kali. Ini untuk skema apa ini, skemanya poli ini ya, penggeraknya untuk menggerakkan elevatornya. Ini baget-bagetnya ini gak saya kupas lebih lanjut karena udah saya bahas di video saya sebelumnya. Ini posisikan seperti ini ya. Ini poli penggerak. Elevator ini terbuat dari roll ya, dari bekas roll yang udah habis. Ini tulangannya. Nah, di sini ada lendang, ada fan bell untuk menggerakkan ke roll 1 ya, ke roll 2 ya, seperti itu. Di roll satunya, ini roll 2-nya, dan ini baget-bagetnya. Wow. Ya. Kalau penampakan nanti jadinya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Ini jaraknya ini antara 25 sampai 27. Kalau makin rapat seperti ini makin semakin baik. Ini. Nah, sedangkan tadi untuk gendongan casing atas tadi, untuk casing bawah yang tadi saya kupas kurang lebih seperti ini. Tapi ini posisinya di atas. Ini sehingga menghalangi gabah, nggak ada yang lari keluar ya. Di posisi atas bawah sama seperti ini. Fungsinya untuk menghalangi gabah supaya tidak berhamburan ke kanan, ke kiri, maupun ke depan maupun ke belakang. Sama posisinya kalau jadi seperti ini, atas maupun bawah ya. Sedangkan untuk skema pengaturan polinya kurang lebih seperti ini. Ini udah saya perhatikan, ini penggerak utama dari dieselnya ini ya. Ini kecil, besar, ya kan? Terus lagi masuk kecil lagi di sebelah sana. Kecil, berkembang besar lagi. Seperti ini. Ini kalau dipraktekkan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini tulangannya sama. Kurang lebih sama yang seperti saya buat ini, seperti yang dibuat ini ya. Cuma ini pendek ya, untuk elevator ini pendek, ini cuma 3 meter aja. Seperti ini poli yang besar tadi kan kecil ini, ya kan, kecil bermasuk ke besar untuk menggerakkan poli di bawah. Pokoknya ini poli ini skema ini sama seperti yang saya gambar tadi. Itu casingnya, tapi nggak betul nampak karena tertutup ya. Ini sama yang skema tadi, sama seperti ini. Karena posisinya di bawah yang nggak nampak ya, secara utuh nggak nampak. Oke, dilanjut lagi untuk pembuatan elevator ini ya. Ini adalah baketnya ukuran 16 kali 12 ya. Ini terbuat dari pipa PVC ini. Ini sangat mudah sekali, bahannya ini sangat mudah kita jumpai, dan di material sangat banyak ya.
pemasangannya ini belum tahu apakah nanti jaraknya 25 atau 30, tergantung nanti pembagian akhirnya nanti gimana ya. TPW yang paling bagus untuk ukuran segini 25 ini. Untuk pemasangannya kurang lebih nanti seperti ini ya. Jadi kalau jarak, nah ini sekitar ini 25 cm segini. Nah, tapi nanti bisa 25, bisa 26, tergantung nanti hasil akhirnya pas disambungan lendangnya nanti. Jadi kalau untuk hasil yang lebih maksimal ukuran 25 cm ya jaraknya. Setelah bawah tadi bagian casing ya, casing dengan bawah sama bagian sudah selesai. Ini menginjak bagian atas ya, ini yang paling atas sendiri, bisa naik ke atas genteng ini karena memang panjang 6 meter sampai lebih ya, sampai buka genteng ini. Gentengnya dibuka untuk apa itu, jenis kasur-kasurnya dibuka dulu supaya ini elevator bisa terpasang ini ya. Ini penampakan atasnya ini menggunakan poli ya, poli bekas roll. Itu jenis Ruben roll itu yang udah karetnya udah habis. Ini menggunakan as. Ini untuk lakar duduknya ini sekitar 1 inci ini ya, kanan kiri ada 2. Dan ini adalah tarikan ya, ini menggunakan apa ya, jenis jerat ulir yang panjang itu, ukuran setengah in ya. Ini berfungsi untuk menarik maupun untuk mengendorkan beltingnya, lendangnya ini. Kalau tingkat kekecewaan kurang nanti ini diputar ke kanan sehingga posisi menarik ke atas ini. Kalau untuk dikedorkan ya kebalikannya, berarti diturunkan. Ini mudah-mudahan ini sangat praktis sekali ini, dan cara pengoperasiannya sangat mudah ini. Adalah dinamo setengah PK yang tempo hari gunakan untuk mengetes ini ya, elevator ini dalam keadaan kosong. Dan alhamdulillah sudah untuk beltingnya, lendangnya ya sudah normal, artinya tidak lari ke kanan maupun ke kiri. Nah, tinggal untuk finish akhir pemasangan poli-polinya secara keseluruhan. Terus saat ini belting udah keadaan oke. Ini adalah penggerak utama ya, nanti lewat sini nih rencana nanti untuk menggerakkan apa ya, elevatornya. Poli pertama nanti masuknya di sini nih. Nanti di sini nanti akan dibagi dengan skema yang pertama tadi saya kupas dengan poli besar kecil.